Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam berkat pagi. Sebelum kita jauh melangkah di sepanjang hari ini, biarlah kita diberkati oleh lewat kebenaran firman Tuhan. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan kita boleh dengarkan sama-sama. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada Timotius, di mana Timotius ini adalah murid dan rekan kerja Paulus, di mana Paulus memberi nasihat tentang bagaimana Timotius harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin gereja. Nah, dan di dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus mengingatkan tentang bahaya keserakahan dan cinta akan uang. Paulus ingin menekankan bahwa kekayaan materi tidak dapat membawa kebahagiaan sejati atau keselamatan. Kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh sehat, kita masih boleh melihat ciptaan Tuhan, kita masih boleh merasakan setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Saya kena percaya itu 100% bukan karena hasil usaha kita, namun semua karena kebaikan dan cinta akan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sudut pandang yang benar akan kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki sudut pandang yang benar akan kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini dan tidak membawa apa-apa keluar dunia. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang penting dalam hidup ini? Yang penting ialah bagaimana kita hidup di dunia ini dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita boleh memperhatikan kehidupan kita, kita boleh melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan cara yang Tuhan mau? Kalau kita mau melihat, ya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, terlalu menikmati yang ada di dunia ini, seolah-olah merasakan sudah lebih baik, tidak perlu lagi datang beribadah kepada Tuhan, sudah bisa tanpa Tuhan, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi mengucap syukur, sudah lebih kuat, tidak perlu lagi ada Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita tidak boleh berfokus pada kenikmatan dunia. Kita tidak boleh berfokus pada kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya. Kita tidak boleh berfokus pada harta kita, kekayaan, rumah, mobil, uang, warisan, dan lain sebagainya. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara Bapak Ibu. Semua yang kita miliki sekarang ini hanyalah sementara. Kalaupun mungkin kita saat ini berkelimpahan, kita banyak berkat, ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa semuanya itu hanya sementara. Kalau kita mau buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Ya Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan Alkitabnya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas firman Tuhan katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, semuanya pemberian dari Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil kerja keras kita, tenaga kita, namun semua karena pemberian dari Allah. Itu sebabnya di 8 katakan, sebab karena kasih karunia. Karena kasih karunia, Bapak Ibu, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya biarlah kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah hidup kita mau berikan untuk Tuhan. Jangan berfokus dengan kenikmatan dunia, tapi kita mau fokus dengan hal-hal yang kekal. Apa itu? Seperti hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita mau melihat kehidupan kita, apakah kita sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik? Komunikasi kita dengan Tuhan, keluarga, sesama. Biarlah kita melakukan hal-hal yang kekal, bukan kenikmatan dunia, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 49, Mazmur 49 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Artinya kita tidak akan membawa apa-apa, bahkan mati pun kita tidak akan membawa apa-apa. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki saat ini, mungkin saat ini sedang berkelimpahan, kita perlu sadari dan ketahui Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan kita bawa. Namun biarlah sesuatu yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, kita mau gunakan dengan baik, kita mau pakai dengan baik, ya Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, ya yaitu fokuslah pada hal-hal yang penting. Fokuslah pada hal-hal yang kekal. Mari, biarlah kehidupan kita mau berikan untuk Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita mau pakai kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita usahakan bahwa kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang selama kita ada hidup di dunia ini. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu Saudara, kita juga harus usahakan kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Kita boleh renungkan, kita jadikan menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh melakukan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu